Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah video ketiga saya pada channel Harlan Law Center yang akan membahas apakah materai tempel membuat surat atau dokumen mempunyai kekuatan pembuktian. Pokok bahasan yang berupa pertanyaan ini jika kita ubah dalam kalimat lain, yaitu apakah materai tempel yang ditempelkan pada suatu surat atau dokumen akan membuat surat atau dokumen mempunyai kekuatan pembuktian, dan sebaliknya bila tidak ditempel maka surat atau dokumen dimaksud tidak mempunyai nilai pembuktian. Kalimat pertanyaan ini muncul bahwa ternyata banyak masyarakat dan yang berprofesi di bidang hukum tidak paham sama sekali fungsi materai. Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas adalah bahwa tidak ada hubungan materai tempel dengan kekuatan pembuktian suatu surat atau dokumen. Tidak ada. Atau dengan perkataan lain, bahwa suatu surat atau dokumen apakah ditempel dengan materai tempel atau tidak, tetap mempunyai nilai pembuktian yang sama. Atau materai tempel yang ditempelkan pada surat ataupun dokumen tidak ada pengaruhnya terhadap kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Ya, jelas ya, tidak ada pengaruhnya. Atau tegasnya penempelan atau pembubuhan materai tempel pada suatu surat atau dokumen adalah semata-mata untuk melaksanakan undang-undang bea materai. Sudah paham ya? Undang-undang bea materai bukan untuk menentukan sah atau tidaknya atau kuat atau tidaknya suatu dokumen sebagai alat bukti ataupun surat sebagai alat bukti. Jawaban tersebut di atas ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 yang menggantikan atau mencabut Undang-Undang Materai yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang bea materai yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Sekarang mari kita bahas ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tersebut secara lebih detail. Ditentukan dan disebutkan beberapa pengertian sebagai berikut. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti seperti tanda tangan atau tanda tangan elektronik sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE. Yang dimaksud materai adalah label, maksud kami label atau carik dalam bentuk tempel, dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Selanjutnya ditentukan bahwa tujuan pengaturan bea materai adalah A. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, ya. B. Tujuannya itu memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai. C. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. D. Menerapkan pengenaan bea materai secara lebih adil. Dan E. Menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan berikutnya yaitu bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen, ya, satu kali. Jadi kalau untuk saat ini itu 6.000 atau 3.000. Kalau untuk 2001 nanti itu 10.000 berdasarkan undang-undang yang baru. Ketentuan lain yaitu bea materai yang terutang menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat bea materai terutang, ya. Selanjutnya ditentukan tarif bea materai untuk setiap dokumen adalah Rp10.000, yaitu mulai berlaku untuk 1 Januari 2021. Mengenai tarif ini di dalam undang-undang yang lama atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, untuk peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, membagi dokumen secara terinci dengan 2 jenis tarif, yaitu Rp3.000 dan Rp6.000. Timbul pertanyaan, dokumen apa saja yang dikenakan bea materai? Atau dokumen apakah yang menjadi objek materai? Jawabnya yaitu 1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Apa saja yang bersifat perdata? Yaitu meliputi A. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta lengkapnya. B. Akta notaris beserta grose salinan dan kutipannya. C. Akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. D. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. E. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka
dengan nama dan dalam bentuk apapun. F. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan brosur risalah lelang. G. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang dan berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagaimana telah dilunasi atau diperhitungkan. H. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang dikenakan bea materai itu yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, ya. Kalau dokumen itu apapun berupa fotokopi yang aslinya tidak ada, itu dimateraikan di kantor pos, ya, untuk yang digunakan sebagai alat bukti. Dokumen yang dikecualikan atau tidak dikenakan bea materai adalah satu, dokumen yang terikat lalu lintas orang dan barang yang meliputi surat penyimpanan barang atau surat lainnya yang dipersamakan, konosemen atau surat lainnya yang dipersamakan, surat angkutan penumpang dan barang atau surat lainnya yang dipersamakan, serta bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang atau surat lainnya yang dipersamakan, dan surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim atau surat lainnya yang dipersamakan. Bukti dokumen lainnya yaitu segala bentuk ijazah yang dikenakan materai, ya. Yang ketiga yang dikenakan materai, tanda terima pembayaran gaji, maaf ya. Tadi yang kedua yang tidak dikenakan materai yaitu segala bentuk ijazah. Kemudian yang ketiga yang tidak dikenakan materai, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Keempat, yang dikecualikan tidak dikenakan bea materai, maksud kami yang dikecualikan atau tidak dikenakan bea materai, yang keempat adalah tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, yang dikecualikan atau tidak dikenakan bea materai yaitu kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6, yang dikecualikan atau tidak dikenakan materai, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh yang dikecualikan atau tidak dikenakan bea materai yaitu dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh
oleh apa itu? Oleh kustodian kepada nasabah, ya, kustodian. 4 dokumen yang dikecualikan atau tidak dikenakan biaya materai yaitu surat gadai. Kemudian yang ke-9 itu tadi ke-8 ya. Ke-9 tanda pembagian keuntungan bunga atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang ke-10 yang dikecualikan atau tidak dikenakan materai yaitu dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Kemudian terdapat fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai atas objek biaya materai, yaitu meliputi 1, biaya materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai baik untuk sementara maupun selamanya, yaitu untuk A. Dokumen objek biaya materai yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. B. Dokumen objek biaya materai yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersil, ya. Itu yang mendapat fasilitas bebas materai. Yang kemudian C, yang dapat fasilitas bebas materai yaitu dokumen objek biaya materai dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, dan atau D, yaitu yang mendapat fasilitas bebas materai yaitu dokumen objek biaya materai yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Sekarang timbul pertanyaan, kapan saat terutang biaya materai? Saat terutangnya yaitu 1, pada saat dokumen dibubuhi tanda tangan untuk dokumen berupa A. Surat perjanjian beserta rangkapnya, B. Akta notaris beserta grose salinan dan kutipannya, C. Akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Kedua, yaitu pada saat dokumen selesai dibuat untuk dokumen berupa antara lain A. Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, B. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ketiga, yang pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat.
Di situ syarat terutangnya. Pada saat dokumen diserahkan kepada pihak tertentu untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Untuk dokumen berupa A. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. B. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. C. Dokumen yang menyatakan jumlah uang yang menyebutkan penerimaan dan berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. 4. Saat terutangnya itu pada saat dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 5. Pada saat dokumen digunakan di Indonesia untuk semua dokumen-dokumen yang bersifat perdata yang dibuat di luar negeri. Siapa yang berutang? Bea materai. Nah, ini kita harus tahu ya, yang berutang itu adalah satu dokumen yang dibuat sepihak, ya, seperti surat pernyataan. Maka pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang menerima dokumen tersebut. Jadi yang menerima surat pernyataan, kecuali itu tadi contohnya surat pernyataan, yang menerima surat pernyataan, kecuali ditentukan disepakati lain oleh para pihak, maksudnya disepakati oleh yang bersangkutan. 2. Dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka pihak yang terutang bea materai adalah masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya, kecuali ditentukan disepakati lain oleh para pihak. 3. Khusus dokumen berupa surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, maka pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang menerbitkan surat berharga, kecuali ditentukan ataupun disepakati oleh yang bersangkutan secara lainnya. 4. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mengajukan penggunaan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan, kecuali ditentukan disepakati lain oleh yang bersangkutan. 5. Dokumen objek bea materai apa saja yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, maka pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang menerima manfaat dokumen tersebut, kecuali ditentukan kesepakatan lain oleh yang bersangkutan. Timbul lagi pertanyaan, bagaimana cara pembayaran bea materai terutang? Pembayaran bea materai yang terutang pada dokumen dilakukan dengan cara antara lain: 1. Menggunakan materai yang terdiri dari A. Materai tempel, yaitu materai tempel mempunyai ciri umum dan juga ciri khusus sebagai unsur pengaman, yaitu ciri umumnya paling sedikit memuat gambar lambang negara, Garuda Pancasila, prasa materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal.
Ciri khusus sebagai unsur pengaman terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak, di mana ciri khusus ini dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Kemudian B yaitu materai elektronik, yaitu materai elektronik ini memiliki kode unik dan keterangan tertentu. C, materai dalam bentuk lain yang dibuat oleh yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, di mana yang bersangkutan harus memperoleh izin untuk membuat materai dalam bentuk lain. Materai dalam bentuk lain ini dibuat oleh yang bersangkutan adalah merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Kedua, caranya itu surat setoran pajak. Ketentuan dokumen yang dimateraikan kemudian yaitu terdiri dari A, untuk dokumen objek biaya materai yang bersifat perdata, yang materainya tidak dibayar atau kurang dibayar, harus dimateraikan kemudian, yang besarnya adalah bahwa biaya materai yang terutang ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Jadi kalau materainya sudah ditentukan 10.000, maka dendanya itu ditambah yaitu juga 10.000. Itu dalam undang-undang yang baru nanti, itu tahun 2021 mulai berlaku. Dan kalau dia 6.000 pada tahun ini, ya terutangnya yang dendanya ditambah dengan 6.000 juga, ya. B, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan ditentukan besarnya sejumlah biaya materai yang terutang atas dokumen yang dipakai sebagai alat bukti tersebut. Kemudian saya jelaskan mengenai larangan bagi pejabat yang berwenang. Bahwa pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya dengan ancaman sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat yang bersangkutan dilarang A, menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen objek biaya materai yang biaya materainya tidak dibayar atau kurang dibayar. Ya. B, melekatkan dokumen objek biaya materai yang biaya materainya tidak dibayar atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. C, larangannya yaitu membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari dokumen objek biaya materai yang biaya materainya tidak dibayar atau kurang dibayar. Ya, tidak boleh membuat salinan. Kemudian D, larangan memberikan keterangan atau catatan pada dokumen objek biaya materai yang biaya materainya tidak dibayar atau kurang dibayar. Lalu, apakah boleh materai yang telah dipakai untuk dipakai kembali? Nah, ini tidak bisa, ya.
Jawabannya tidak boleh. Bahkan memakai ulang materai yang telah dipakai akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan pidana sebagai berikut, yaitu ketentuan yang menyatakan setiap orang yang menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu materai tidak dapat dipakai lagi pada materai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai seolah-olah materai tersebut belum dipakai, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Berat sekali 3 tahun. Atau dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian ketentuannya yang menyatakan setiap orang yang menghilangkan tanda, tangan, ciri atau tanda saat dipakainya materai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada materai tersebut dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah materai tersebut belum dipakai, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ketentuan pidana yang ketiga yaitu setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia materai yang tandanya, tanda tangannya, cirinya atau tanggal dipakainya dihilangkan seolah-olah materai tersebut belum dipakai, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan bunyikan lonceng serta share video ini kepada yang lain. Selanjutnya dipersilahkan membuat komentar dan atau pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau ke WA 081251240000 atau email harlen@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.